Apabila rekan-rekan sudah berhasil nih dilantik menjadi anggota polisi, rekan-rekan akan langsung mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah anugerah, dan yang kedua adalah kutukan. Dan inilah kutukan abdi negara. Tagar percuma lapor polisi menjadi viral di media sosial. Proyekan terjadi saat kedua polisi melintas di tengah masa. 3 orang anggota Sabara Polres Cianjur dilempar bensin dan terbakar di kupir tubuhnya. Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Video ini terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Kenapa Mereka Enggan dan Takut Berurusan dengan Polisi. Gak berat sih ini konten, tapi ya udahlah, gas aja. Tugas utama dari seorang polisi adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sehingga dengan tuntutan pekerjaan seperti itu, tentu seorang polisi dituntut memiliki sikap yang baik dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun tanggung jawabnya sebagai anggota polisi. Dan kenapa seperti itu? Karena ya memang polisi adalah penegak hukum. Secara tidak langsung kan kalau penegak hukum berarti dia harus orang yang benar lah, atau yang baik gitu. Masa kan orang salah menindak lagi orang yang salah kan kurang pas gitu. Sehingga ekspektasi masyarakat itu melihat polisi itu harus baik dan nyaris sempurna. Nah, rekan-rekan, jadi setelah rekan-rekan resmi dilantik menjadi anggota polisi, rekan-rekan akan langsung mendapatkan sebuah kutukan. Dan kutukan seperti apa itu? Itu kutukan mendapatkan kebencian dari sebagian masyarakat Indonesia. Bukan sebagian, mungkin ya sebagian besar ya kayaknya. Karena kayaknya sih lebih banyak yang nggak suka sama polisi daripada yang suka gitu. Hal tersebut diakibatkan oleh tindakan oknum-oknum polisi yang masih tidak amanah dalam melaksanakan tugas kepolisian. Kemudian yang bikin masyarakat semakin greget gitu dan kesel melihat polisi itu, karena ya gaji polisi itu didapatkan dari pajak masyarakat, sehingga ya masyarakat pasti menuntut ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari kepolisian, dan tentu akan kecewa apabila sebaliknya. Dari semua satuan kepolisian yang ada di Indonesia, hanya ada 3 yang menjadi wajah utama dari kepolisian. Pertama adalah Polantas, yang kedua Reskrim, yang ketiga adalah Binmas, yang dimana mereka lah garda terdepan dalam pelayanan pada masyarakat. Dan perlu kita akui bersama bahwa Polantas adalah salah satu instansi yang mungkin paling tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyaknya terjadi pungli. Di sisi lain, sesuai dengan buku yang saya baca ini ya, bahwa Polantas itu dibenci namun dinanti. Dibenci karena mungkin ketika di jalanan rekan-rekan ditilang, rekan-rekan pasti akan mencaci. Namun ketika terjadi kemacetan di jalanan atau mungkin ada kecelakaan, ada kerusakan lampu lalu lintas, yang pasti yang dicari adalah Polantas. Kemudian banyak juga nih masyarakat yang merasa enggan nih ketika ingin melaporkan kejadian-kejadian kepada instansi kepolisian, karena masyarakat tuh pandangannya pasti akan merasa jadi semakin sulit masalahnya, akan semakin berlibat. Banyak ketakutan-ketakutan seperti itu yang berada di pikiran masyarakat, hingga berimbas pada masyarakat tuh malah jadi takut nih kepada polisi. Kan di negara Amerika nih, polisi itu dianggap sebagai gangster terbesar di Amerika. Wah, ngeri kan? Para remaja-remaja di Amerika, terutama di bagian distrik orang kulit hitam itu, mereka membuat geng itu untuk melindungi diri dari polisi. Gangbanging is about protecting around you. The real gang is the police. Ironis ya, harusnya polisi itu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat malah menjadi ancaman bagi masyarakatnya sendiri. Kemudian ada juga sebuah grup rap yang terang-terangan dia membuat sebuah lagu dengan judul The Police dari sebuah grup NWA. I got something to say. Kemudian belum lagi ada slogan yang sering digaungkan oleh supporter-supporter sepak bola di Inggris nih, yang menyebutkan ACAB, artinya All Cops Are. Bahkan di dunia anime Naruto nih, orang-orang yang bersikap egois, arogan, sangat powerful, yang dimana itu ada klan Uchiha, oleh Hokage kedua ini dijadikan sebagai anggota polisi di desa Konoha ya, dimana Hokage kedua tersebut sangat diskriminatif kepada salah satu klan tersebut. Dan tentu klan Uchiha itu semakin dibenci oleh masyarakat. Namun dibalik semua itu ya rekan-rekan, pasti banyak juga polisi-polisi baik yang sudah melaksanakan tugasnya dengan amanah, dengan penuh hati, dengan sebaik mungkin. Namun tetap saja karena jarang sekali terekspos oleh media, jadi seolah-olah tidak ada polisi baik tuh, semuanya jahat tuh kesannya. Semua polisi itu
nggak benar gitu. Nah semuanya tertutup oleh berita-berita buruk tentang kepolisian. Itu yang rekan-rekan ketahui ya, bahwa media itu lebih suka menyiarkan berita buruk atau berita negatif ya dibandingkan berita positif. Karena kan ada slogan nih, bad news is a good news. Selain dengan lika-liku tersebut, kayaknya kerjaan polisi itu nggak cocok sama Gen Z ya, yang dikit-dikit mental health, gangguan kesehatan, work-life balance tuh nggak seimbang. Pokoknya rekan-rekan kalau udah jadi polisi itu jangan berharap lah ada work-life balance gitu, mental health, nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya jarang ada libur, lembur terus, belum lagi bahaya terus mengintai dalam pelaksanaan tugas. Kehidupan pribadi itu dikesampingkan karena yang utama adalah kedinasan, dan banyak sekali hal-hal lain yang mungkin akan mengganggu kesehatan mental kalian. Kalau kata Radiohead, this job is slowly. Kemudian nama polisi juga sering tercoreng dan menimbulkan kebencian-kebencian dari masyarakat, dari anggota-anggota polisi yang sering merasa paling ganteng sedunia gitu, yang paling merasa menjadi idaman semua wanita gitu, yang dimana itu adalah golongan halode. Kenapa mesti pernah gitu ya? Karena ya biasa aja sih kalau pakai seragam. Memang kerjaan polisi itu menjadi salah satu pekerjaan idaman ya, tapi kan sering juga menjadi olok-olokan ya, karena ya gajinya pas-pasan. Memang benar gajinya pas-pasan sekali menjadi anggota polisi itu. Ntar capek, minum dulu. Ayo lanjut. Kemudian ini adalah kutukan yang paling berat yang akan rekan-rekan alami ketika menjadi anggota polisi, mana HAM sudah tidak berlaku bagi abdi negara. Secara tidak langsung nih, ketika rekan-rekan sudah dilantik menjadi polisi atau mungkin TNI ya, rekan-rekan itu sudah dianggap setengah bukan manusia gitu, karena harus memiliki kesabaran itu setebal baja gitu. Mau diapa-apakan oleh masyarakat pokoknya harus terima aja gitu. Kita berlaku benar aja bisa jadi salah gitu, apalagi kita berbuat salah, otomatis kita akan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Contoh saja ya, ketika KB atau misalkan pasukan teroris berhasil anggota polisi, itu pasti dianggap hanya gugur dalam tugas, sudah situ saja, tidak akan dipandang sebagai pelanggaran HAM. Sementara kita nih di sisi lain sebagai anggota polisi, apabila anggota polisi atau TNI berhasil teroris atau KKB misalkan, itu akan dipandang sebagai pelanggaran HAM. Nah kan sisi lain itu berperang ya, kondisinya tembak-tembakan tuh kayak PUBG gitu tuh. Pilihannya kan hanya dua di situ ketika keadaan perang itu. Itulah, jadi rekan-rekan akan hilang hak asasi manusianya ketika sudah menjadi anggota polisi. Namun ya perlu saya akui juga, memang polisi ini tidak semuanya baik ya. Masih banyak juga polisi yang melakukan kesalahan-kesalahan, bertindak terlalu keras di luar prosedur. Saya sebagai anggota polisi mohon maaf kesalahan-kesalahan tindakan kepada masyarakat. Jadi begitulah ya rekan-rekan, itu adalah gambaran gimana apabila rekan-rekan menjadi anggota polisi akan mendapatkan sebuah hadiah kutukan ya. Namun ya mau gimana lagi, itu sudah menjadi resiko pekerjaan gitu. Polisi itu sebagaikan sebuah kertas putih ya. Apabila titik hitam kecil saja di kertas tersebut, pasti orang-orang akan fokusnya pada titik hitam tersebut. Tapi sebanyak apapun prestasi dan kebaikan anggota polisi, itu akan tertutup oleh satu atau dua berita buruk tentang kepolisian. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini yang lumayan berat sekali ya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tolak ukur rekan-rekan yang ingin menjadi polisi. Sekian, terima kasih.